topik tentang hakikat tipuan dunia. Dunia akan menjadi nahkoda, kepatuhan untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah adalah sebagai nahkoda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid At-Tarbiyah Kedansari Tanggelangi dengan mengangkat topik hakikat kehidupan di dunia dan tipu dayanya. Belum Anda melanjutkan untuk menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ارتضى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang teramat singkat ini, sebagaimana setiap khatib yang naik ke mimbar selalu mengawali pesan-pesan takwa sebelum melanjutkan rangkaian khutbahnya, pesan-pesan yang terkandung ajaan untuk tetap senantiasa melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, hingga mudah-mudahan dengan ketakwaan itu kita semua, istri kita, anak turun kita senantiasa mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia mendapatkan anugerah kebaikan, di akhirat mendapatkan anugerah kebaikan, dan kita mudah-mudahan diselamatkan dari api neraka baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik tentang hakikat tipuan dunia. Dunia itu berasal atau bentuk tasnya dari kata adna. Adna itu adalah sesuatu yang akan lebih mendekatkan. Dunia dua hal yang bisa mendekatkan. Bisa mendekatkan kepada Allah, bisa mendekatkan kepada syaitan. Jikalau mendekatkan kita kepada Allah, berarti nilai ketakwaan, kepatuhan kita kepada Allah lebih besar. Jikalau kemudian mendekatkan pada syaitan, kalau mendekatkan pada syaitan berarti memperturutkan apa yang telah menjadi keinginan syaitan, sehingga di satu sisi mendekatkan syaitan secara otomatis menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Wa mal hayatud dunya, dan bukanlah kehidupan dunia ini illa la'ibun, kecuali permainan semata, walahun, dan melupakan, walad darul akhiratu, dan sungguh negeri akhirat khairun, lebih baik, lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, bukankah kalian tidak, apakah kalian tidak memikirkan itu? Ayat ini terkandung makna bahwa sesungguhnya kehidupan dunia yang kita jalankan di dunia ini sangatlah singkat. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, satu hari di akhirat ini sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada yang menyatakan bahwa sama dengan 100.000 tahun di dunia. Sementara kita hidup di dunia paling banter tidak sampai di atas 100 tahun. Kalau tidak sampai 100 tahun, maka sesungguhnya kita ini hidup hanya beberapa detik aja, beberapa saat aja di dunia ini. Tapi apa yang terjadi ketika kita hidup di dunia ini? Kita, apakah kalau kemudian kita menghitung, apakah kemudian kita lebih banyak taatnya kepada Allah atau lebih banyak mengabaikan terhadap ketaatan itu? Maka sungguh jika kemudian kita lebih jauh dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka sungguh satu ketika Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innad dunya, sesungguhnya kehidupan dunia kal bahril amik, seperti samudra yang sangat dalam. Qad ghariqan nasu fihi katsir, telah banyak orang-orang yang tenggelam di dalamnya. Sekali lagi, telah banyak orang-orang yang tenggelam di dalam lautan kehidupan itu. Maka kemudian Luqmanul Hakim berpesan, faltakun, maka hendaklah engkau jadikan safinatuka peraumu fihi, di dalam lautan yang sangat dalam itu al-iman. Luqmanul Hakim memerintahkan, jadikanlah iman ini sebagai kapalnya, wahaswuha taqwa, dan nahkodanya adalah ketakwaan, wal yakun syirauha, dan jadikanlah muatannya, layarnya at-tawakkal ala Allah, tawakal kepada Allah. Fa'asa an tanjua, maka barangkali dengan itu engkau akan selamat. Wa ma'adzunuka binajin, tapi aku tidak yakin kau akan selamat. Apa yang dapat diambil dari pesan Luqmanul Hakim ini? Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, iman ini diperintahkan, dibimbingkan untuk jadi kapal kita dalam rangka mengarungi itu. Iman adalah percaya bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan panjang kita menuju hari akhirat. Sebelum kita di hari akhirat ada namanya alam barzah, alam di mana sebelum kiamat itu datang, pemisah antara alam dunia dalam alam akhirat. Dan di alam akhirat itu seluruhnya tidak ada lagi penyesalan. Begitu pula di alam pemisah antara alam dunia, manusia pun tidak ada penyesalan lagi. Karena jikalau kita meninggal dengan baik, maka kita akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah kita seperti di akhirat. Begitu pula jikalau kita meninggal dalam tidak baik atau tidak baik-baik saja, maka kita pun akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di dunia ini dan mendapatkan siksa seperti siksa di akhirat. Maka itulah yang kemudian percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, percaya bahwa ada kehidupan lebih kekal, lebih lama, sehingga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang tidak mengorbankan kehidupan akhirat kita dengan sekedar mencari keuntungan di dunia.
Maka inilah yang namanya iman, bahwa janji dan ancaman Allah itu pasti. Apa yang tentang surga dan neraka adalah pasti. Bagaimana kemudian kita dalam rangka menggapai itu? Maka iman percaya bahwa sesungguhnya apa yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran dan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah lewat sunnah-sunnahnya adalah benar adanya. Sehingga dengan iman ini akan menghasilkan namanya takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah, melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, wa nawahihi, dan menjauhi terhadap apa yang Allah larang. Ketakwaan inilah yang kemudian akan menjadi nahkoda, kepatuhan untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah adalah sebagai nahkoda. Dan nahkoda ini ada dalam hati nurani kita, dalam akal kita, yang sering akal kita ini dikalahkan oleh nafsu kita. Dan kemudian tawakal adalah layarnya. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah usaha dan doa, itulah yang disebut dengan tawakal. Dan tawakal ini adalah layarnya. Maka Luqmanul Hakim berdoa buat anaknya, mudah-mudahan kalian selamat. Tapi diakhiri, aku tidak yakin kalau kalian akan selamat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah yang kemudian di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 32, waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga dalam satu hadis disebutkan bahwa dunia ini adalah sijnul lil mu'minin, bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang beriman ada batasan-batasan apa yang perlu kita lakukan di dunia ini. Ada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan Allah ridho, ada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dan bagi orang-orang yang bertakwa akan pandai memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan inilah yang kemudian kita semua diperintahkan oleh Allah untuk berakal dan memikirkan terhadap apa yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan dengan khutbah ini, kehidupan yang kita jalani di dunia ini tidak sampai kemudian menenggelamkan kita, menyesatkan kita, dan membuat kita masa depan suram di akhirat. Tapi bagaimanapun juga kita tetap hamba Allah yang kemudian, tapi jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Di satu sisi kita boleh melakukan berbagai macam rangkaian ibadah, tapi kita tetap hidup di dunia. Sehingga satu ketika di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada 3 orang yang datang ke rumah-rumah istri Rasulullah. 3 orang itu kemudian bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Setelah istri-istri Rasulullah itu menceritakan tentang ibadahnya, maka dia dengan bangganya merasa bahwa apa yang mereka lakukan lebih baik daripada Rasulullah. Satu di antara 3 orang itu yang bercerita bahwa dia puasa terus-menerus dan tidak pernah berbuka, sehingga sepanjang waktu dia berpuasa terus-menerus. Sementara dia membandingkan puasanya Rasulullah adalah puasa tidak terus-menerus, tapi puasa Senin Kamis tengah bulan dan beberapa hal yang disunahkan. Kemudian salah satu di antara 3 itu juga bercerita bahwa dia setiap malam dia melakukan sholat dan tidak pernah tidur, sementara dia mendengar bahwa Rasulullah tidur, setelah itu tengah malam bangun. Dan satu di antara dari 3 itu juga bercerita bahwa aku menjadi perempuan dan tidak pernah menikah. Kemudian membandingkan bahwa Rasulullah juga menikah. Apa yang terjadi? Rasulullah menyampaikan bahwa segala sesuatu itu ada ukurannya. Tubuh ini juga ada saatnya istirahat. Tubuh ini juga ada saatnya, ada hak-haknya. Maka kemudian di akhir itu Rasulullah menutup dengan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka bukan termasuk umatku. Artinya kebanggaan yang berlebihan, kemudian apa yang dilakukan berlebihan, kita tetap hidup di dunia. Kendati pun demikian, kita tetap merasa bahwa apapun yang kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka mudah-mudahan apapun bentuk kepatuhan yang kita lakukan, sekecil apapun, mendatangkan keridhaan Allah, sehingga Allah berkenan untuk membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita, membimbing buat kita, istri kita, dan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita terbimbing dan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang tetap solih solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari ancaman siksa neraka dan mengumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah membimbing. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.